Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT-TV, TV-ku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang rezeki di dalam Al-Quran. Pada pengajian yang lalu sudah disebutkan bahwa rezeki itu tidak melulu berupa hal-hal yang sifatnya adalah konsumtif, hal-hal yang langsung bisa kita konsumsi, termasuk dalam wilayah atau koridor rezeki adalah potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Potensi untuk menalar, potensi untuk bekerja, potensi untuk melangkah, itu adalah rezeki juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi orang yang mempunyai jiwa kreatif, bagi orang yang mempunyai jiwa inovatif, dia lebih suka kalau diberikan rezeki dalam bentuk potensi-potensi atau konsep-konsep, tidak berupa rezeki yang sifatnya adalah konsumtif. Tidak diberi uang, tapi diberi bagaimana mencari uang. Tidak diberi makanan, tapi diberi bagaimana cara mendapatkan makanan. Yang kedua, dijelaskan bahwa kaum sufi atau orang-orang yang salih itu lebih memilih atau lebih menyukai anugerah yang diberikan oleh Allah dalam bentuk yaitu pengabdian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang salih, orang-orang yang mukmin dengan derajat yang sangat tinggi, mereka lebih suka bisa melaksanakan sholat 2 rakaat daripada diberi surga tapi tidak bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Orang zaman sekarang itu mengatakan yaitu menikmati proses dengan menikmati hasil. Tapi bagi orang-orang mukmin dengan tingkat yang sangat tinggi, itu bukan hanya menyukai atau menikmati proses dan menikmati hasil. Justru mereka itu lebih terasa nikmat ketika dia menjalani proses. Ada Rabi'ah Al-Adawiyah, dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku sebagai makhluk yang sangat besar sehingga bisa menutupi neraka dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya.
Baik para hadirin sekalian, untuk kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang makna rizki di dalam Al-Quran. Apa sih makna rizki di dalam Al-Quran? Atau tepatnya adalah ketika Al-Quran mengatakan rozaqa yarzuqu, rozaqna, ruziqna, misalnya yurzaqun, rizqon, dan sebagainya, itu maknanya apa? Jadi ternyata meskipun menggunakan kata rozaqa yarzuqu, itu tidak semuanya itu mempunyai arti rizki dalam makna leksikal atau makna kamus yang kita ketahui. Contohnya misalnya Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ya Allah, urzuqna artinya adalah berilah kami pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, dan hafalan para rasul. Baik, ini ada beberapa makna yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pemberian. Misalnya tersebut di dalam surah Al-Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu artinya adalah dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, yunfikun, mereka menginfakkan. Ini tersebut juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata razaqnahum, nah ini artinya adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau secara umum artinya adalah segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka menginfakkan. Mereka menginfakkan. Kalau Allah memberi rezeki dalam bentuk misalnya binatang ternak, hewan ternak, maka dia menyisakan beberapa ekor kepada orang lain. Kalau Allah memberi rezeki berupa hasil tanaman, maka dia memberikan kepada orang lain sebagiannya. Kalau Allah memberikan rezeki berupa ilmu, maka dia juga menyebarkan dan mengamalkan ilmunya itu. Yang kedua artinya adalah makanan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Ini adalah cerita tentang penghuni surga. Penghuni surga ketika mereka masuk ke dalam surga, ketika masuk dalam surga, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali mereka diberikan makanan berupa buah-buahan, mereka mengatakan inilah buah-buahan yang pernah kita makan waktu di dunia. Jadi ruzikna di sini itu artinya adalah makanan, atau tepatnya adalah berupa buah-buahan. Tapi perlu diketahui bahwa buah-buahan atau makanan yang ada di surga dengan buah-buahan yang ada di dunia
itu hanya mempunyai satu kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah namanya sama, tapi bentuknya, kemudian rasanya, warnanya itu sudah berbeda. Itu sudah berbeda. Jadi namanya sama-sama apel, tapi rasanya sama sekali berbeda dengan apel yang kita makan di dunia. Apel di surga itu sudah sangat-sangat lezat, sangat-sangat enak. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena suatu buah-buahan itu mempunyai cita rasa yang sangat lezat. Itu ketika dia itu ditanam di sebuah lahan atau sebuah tanah yang memang pas. Bodoh-bodoh jambu citra misalnya ya, sama-sama jambu citra. Itu kalau ditanam di Demak dengan ditanam di Kediri, padahal benihnya sama, benihnya sama, itu rasanya pasti berbeda. Rasanya berbeda. Sama-sama durian, kalau ditanam di Gunung Pati dengan ditanam di Jepara, itu juga beda. Sama-sama kurma, ditanam di negeri Arab yang panas dengan ditanam di Gunung Pati misalnya ya, itu rasanya juga berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang ini sudah ada yaitu teknologi, yaitu rekayasa genetik yang terkait dengan buah-buahan. Jadi ada apa niku, misalnya jeruk rasa mangga, ada nanti jeruk rasa durian, ada durian rasa mangga. Itu dengan rekayasa genetik itu bisa dilakukan. Nah, kehidupan di surga itu adalah kelanjutan dari teknologi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Contohnya, pada abad 21 ini orang sudah bisa bercakap-cakap dengan orang lain yang tempatnya sangat jauh melalui media yaitu handphone. Lama-lama orang itu nanti akan bisa bercakap-cakap antar satu dengan yang lain dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Ini sudah bisa. Kita di sini ngetik pakai bahasa Jawa, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris. Kita ngomong-ngomongan dengan orang Amerika, di interpret. Sampai di sana nanti sudah menjadi bahasa Inggris. Demikian juga teman kita yang di Amerika, meskipun dia itu ngetiknya atau nulisnya pakai bahasa Inggris, nyampe kepada kita itu sudah pakai bahasa Jawa, menjadi bahasa Jawa. Nah, lama-lama kita omong-omongan dengan orang lain yang berbeda bahasa itu akan bisa. Dan itulah kehidupan nanti di surga. Jadi tidak perlu pusing, kita belum pernah belajar bahasa Arab. Kita belum pernah belajar bahasa Arab, terus bagaimana nanti di surga? Kadang ada orang yang apa itu jenenge, dalam rangka supaya bisa belajar bahasa Arab misalnya, bahwa bahasa Arab nanti adalah bahasa surga.
Kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti kalau kamu masuk surga, pengen apa, pengen itu, ngomong ke malaikat nggak bisa mau. Nah, itu tidak demikian ya, tidak demikian. Ya barangkali besok di surga kita itu semuanya bisa bahasa Arab, tapi bisa juga kita itu pakai bahasa kita sendiri, tapi sudah ada alat yaitu translator, yaitu yang bisa menerjemahkan bahasa kita sehingga bisa dipahami oleh orang lain. Nah, di sini juga para penghuni surga ketika diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Oh, ini kan makanan seperti makanan yang pernah kami makan dulu di dunia." Baik, untuk selanjutnya rezeki itu mempunyai arti hidangan. Walahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyah. Ini juga penghuni surga, yaitu mendapatkan hidangan dari Allah pagi, siang, pagi, sore dan sebagainya. Kemudian dalam surah Al-Jasiyah, wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizq. Dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa rezeki. Rezeki di sini artinya adalah hujan. Rezeki di sini artinya adalah hujan. Karena apa? Karena namanya hujan itu memang rezeki yang sangat utama bagi kehidupan manusia di dunia. Yang membedakan antara bumi dengan yang lain, planet yang lain, itu adalah di bumi ada air. Nah, air dari mana? Air adalah dari langit. Air itu dari langit. Konon ya dalam penelitian itu ya. Konon dalam penelitian itu di mana terciptanya air? Air itu awalnya itu adalah dari langit. Jadi ada gerakan antara satu planet dengan planet yang lain. Ya. Ada suatu gerakan dari planet dengan planet yang lain sehingga membentuk zat. Zat itu merupakan zat yang setelah diproses menjadi H2O atau hidrogen dan oksigen yang kemudian menjadi air. Kemudian dari air itu kemudian turun ke bumi. Turun ke bumi. Planet Mars konon dulu juga ada air, tapi kemudian dihantam oleh planet lain sehingga planet Mars tidak bisa dihuni lagi. Nah, di bumi akan terus ada kehidupan ketika di bumi ini akan terus ada air. Kemudian makna rezeki yang lain adalah nafkah. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Dan bagi anak-anak dia mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan mendapatkan pakaian. Baik. Dan makna selanjutnya adalah buah-buahan. Wajada 'indaha rizqa. Ini ceritanya adalah Siti Maryam. Beliau itu orang yang ahli ibadah, tiap hari dia itu hanya ibadah, dan setiap Nabi Zakaria masuk, karena Nabi Zakaria dan Siti Maryam itu adalah saudara ya.
masuk ke kamarnya atau tempat peribadatannya, beliau itu melihat bahwa di sana itu banyak sekali buah-buahan. Wahai Maryam, kok ini ada buah-buahan di tempatmu ini? Ini dari mana? Ini dari mana? Ya, dia jawab itu adalah dari Allah. Karena apa? Karena buah-buahan yang ada di tempat peribadatan Siti Maryam itu buah-buahan yang tidak pada musimnya. Jadi kalau bukan musim anggur, kok tiba-tiba di situ ada anggur? Bukan musim apa itu mangga, di situ ada mangga. Ini adalah termasuk keistimewaan dari Siti Maryam, bahwa beliau diberi rizki, diberi buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surah Ali Imran ayat 169 di situ ada lafal yurzakun. Di situ ada lafal yurzakun yang artinya adalah bahwa orang-orang yang mati fisabilillah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan saja, yaitu tentang macam-macam rizki. Macam-macam rizki. Macam-macam rizki itu ada 3. Pertama adalah rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rizki yang dibagi, artinya adalah diperoleh dengan usaha. Dan yang ketiga adalah rizki yang dijanjikan. Rizki yang dijanjikan. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan rizki yang sudah dijamin. Tersebut di dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada sesuatu pun yang gremet di bumi kecuali rizkinya sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah itu ya, namanya Ibrahim kalau nggak salah ya, Ibrahim bin Adham. Beliau adalah seorang sufi, seorang wali Allah. Beliau itu pengen menguji, benar nggak sih bahwa Allah itu sudah menjamin rizki setiap makhluk, menjamin rizki setiap makhluk. Akhirnya dia pergi ke tempat terpencil yang jauh dari keramaian, jauh dari manusia. Dia pengen menguji, benarkah ketika saya ada jauh dari manusia, jauh dari kehidupan manusia, Allah masih akan memberi aku rizki. Singkat cerita, beliau sudah nyampe ke suatu tempat terpencil. Karena beliau orang Arab ya jangan bayangkan itu di hutan belantara ya, tidak ya. Ya mungkin ya di padang pasir yang sangat terpencil gitu lah. Nah, cerita selanjutnya, dilalahnya itu ada kafilah dagang yang tersesat sampai ke tempat di mana si Ibrahim atau siapa itu ya, si Ibrahim itu di situ. Dilalahnya ya, dia sudah menjauh dari manusia kok ya didatangi oleh kafilah dagang. Sejenis kafilah dagang itu pasti membawa
makanan yang banyak, minuman yang banyak, barang-barang yang banyak. Nah, si kafilah itu kemudian mendekati Ibrahim itu yang duduk bersila sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, si kafilah itu melihat, kok ada orang di sini? Kok ada orang? Nah, kemudian dilihat-lihat, wah orang ini kayaknya kelaparan deh. Itu dia sudah pucat, pasti dia itu kelaparan. Ditanya, kamu mau makan? Dia masih bertahan. Sejauh mana Allah memberi aku rezeki. Kamu mau makan? Dia tidak menjawab. Kemudian si kafilah itu, kayaknya orang ini bisu dia. Orang ini bisu. Akhirnya singkat cerita ya, si kafilah itu kemudian menyuapi si Ibrahim itu. Disuapi, dibuka mulutnya, dipakan. Nah, ini akhirnya dia itu kemudian sadar, ya Allah, ternyata ya Allah itu memang benar-benar memberi rizki kepada hambanya. Makanya dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum haqqat tawakkul la ruziktum kama yurzaqut thair yawtu khimasa wa yaruhu bitona." Kalau kamu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Pagi-pagi dia pergi dalam keadaan perut kosong. Kemudian di sore hari dia kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut sudah penuh. Burung semacam itu. Ketika dia pulang dari mencari makan, itu dia tidak membawa tas kresek gitu ya. Tidak membawa tas kresek kemudian digawa, ini di sini banyak biji-bijian, ini banyak makanan. Tak gawa mulih ya. Tak gawa mulih kanggo sangu nanti makan malam jangan bisa. Tidak. Apa yang cukup di perutnya yaitu yang dia bawa. Kenapa demikian? Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, karena dia sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada cerita lagi. Dia itu kalau nggak salah itu juga Ibrahim bin Adham ya. Beliau adalah seorang pangeran, seorang yang kaya raya. Suatu hari dia melihat ada seekor burung sebentar-bentar terbang ngambil makanan, kemudian sebentar kemudian dia terbang ke pohon satunya, kemudian balik lagi, kemudian balik ke pohon itu. Jadi mondar-mandir dari satu pohon ke pohon lainnya. Dia penasaran apa yang dilakukan oleh si burung itu. Kok dia terbang dari pohon satu ngambil makanan ke pohon yang lain, kemudian kembali lagi dan kembali lagi. Dia ikuti. Ternyata apa? Si burung itu di pohon satunya itu, dia itu sedang menyuapi seekor burung yang matanya buta, tidak bisa melihat, tidak bisa terbang. Kaget dan kemudian tersadar, ya Allah, ini burung tidak bisa melihat,
tidak bisa terbang, tapi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi aku sebagai manusia. Kenapa dia berpikir ya, kenapa aku harus menimbun harta yang sedemikian banyak? Seakan-akan tidak percaya bahwa Allah itu memberi aku rezeki. Nah, setelah itu si Ibrahim itu kemudian memutuskan untuk menjauhi dunia dan hidup sebagai seorang darwish, hidup sebagai seorang sufi. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab sucinya, bahwa setiap makhluk binatang yang geremet di bumi, yang terbang, yang ada dimanapun, itu rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun demikian, tugas manusia di bumi itu tidak hanya makan. Tidak hanya makan. Ya, tidak hanya makan. Jadi Imam Ghazali itu membagi manusia itu menjadi 3 ya. Jenis yang pertama itu adalah manusia sing pasif. Diibaratkan seperti batu. Sejenenge batu iku, ya memang batu iku wis pokoke meneng, tidak pernah berbuat jelek kepada orang lain, tidak pernah menzalimi orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, meneng. Nah, ana wong sing kesandung ya bukan karena batunya itu kemudian jenenge mencolot kemudian nyandung, enggak, ya salah dhewe kesandung. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua itu adalah orang yang ibaratnya itu adalah seperti pohon yang berbuah. Dia tumbuh dengan subur, bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan daun-daunnya dan dengan buah-buahannya. Nah, jenis yang ketiga itu adalah manusia ibarat kalajengking, manusia ibarat ular. Hidupnya apa? Hidupnya selalu merugikan orang lain, membuat orang lain takut. Nah, kita sebagai manusia yang hidup di dunia sebagai khalifatullah, sebagai khalifah di bumi, mestinya yang kita lakukan adalah bagaimana supaya mata ini bermanfaat kepada orang lain, bagaimana supaya telinga kita bermanfaat pada orang lain, bagaimana supaya tangan, kaki, mulut dan semua yang kita punya itu bermanfaat kepada orang lain. Rasulullah bersabda, kullu sulama shadaqah. Setiap sendi dari tubuh yang dimiliki oleh manusia di situ bisa dijadikan sebagai sedekah. Nah, ini harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau orang hidup di dunia itu cuman sekedar nggak perlu kerja, nggak perlu pergi kemana-mana, pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya iya. Tapi kemanfaatan kita, fungsi kita sebagai manusia itu di mana? Kalau kita hanya seperti itu loh, apa beda nih kita itu sama kita itu dengan patung? Apa beda nih kita itu dengan batu yang ada di kali?
Batu cuman meneng ya karena dia tidak punya kaki. Batu tidak mau bekerja karena dia tidak punya tangan. Batu tidak ngapa-ngapain karena dia tidak punya otak. Lah kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Maha bijak. Allah memberikan rezeki yang bisa diperoleh dengan cara kita bekerja. Dengan cara bekerja. Misalnya, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu bumi dalam keadaan dhalula, tertundukkan. Bumi yang diberikan oleh Allah kepada kita itu benar-benar manut kepada kita, benar-benar manut. Kita cangkul, kemudian kita masuki benih jagung, sebentar kemudian tukul jagung. Kita cangkul, kita masuki benih padi, tukul padi. Dia itu benar-benar manut, benar-benar manut, karena memang sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita mau ke Mars atau ke bulan, kita nyangkul, kemudian kita masukkan benih jagung misalnya, tunggu aja 1 tahun, 2 tahun, 1 abad, 1000 abad, tidak akan pernah tukul. Nah, kemudian bagaimana kalau di padang pasir, Pak, atau di tanah yang tandus? Ya justru itu adalah pelajaran bagi kita. Pelajaran apa? Pelajaran bahwa sejatinya bukan kitalah yang bisa menukulkan tumbuhan, bukan. Yang bisa menukulkan tumbuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ya coba kamu menanam jagung di padang pasir, nggak bisa toh? Nggak bisa. Itu artinya yang bisa menukulkan jagung itu adalah bukan kamu. Yang bisa menukulkan jagung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain ini juga menunjukkan iki pepatah wong Jawa ya, nek gelem obah ya mamah, nek gelem obah mamah. Artinya apa? Kalau kita mau bergerak, kalau kita mau beraktivitas, maka kita bisa mendapatkan rezeki. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam mendapatkan rezeki itu kita harus ingat, pertama kita harus meyakini bahwa rezeki yang kita terima itu tidak semata-mata apa yang kita usahakan, tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beteri rezeki ya, podo-podo dagangane podo, tempatnya sama di kawasan MAJT, jenis dagangane podo, tempatnya ya podo, ya iku ndelalae. Ana wong arep tuku sret numpak sepeda motor, iku terlambat ngerem, akhirnya mandek neng sebelah kita, ke warung teman kita, bukan ke warung kita. Ana ngono iku. Tapi kadang-kadang sebaliknya. Begitu dia dekat dengan warung kita, tiba-tiba dia belok. Itu semuanya adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi yang harus kita ingat, kalau kita tidak punya warung di kawasan MAJT atau kita tidak punya kios di suatu tempat, ya jangan berharap kita mendapatkan rezeki sebanyak orang yang jualan di kios-kios tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dipahami adalah bahwa bekerja mencari rezeki itu adalah dalam rangka mewujudkan status kita, fungsi kita, tugas kita sebagai khalifah di bumi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kiai di daerah Tuban. Beliau itu di samping kiai itu juga melakukan usaha. Kadang jualan kain. Setelah usahanya itu agak besar, sudah maju, itu malah ditutup ganti usaha lain, misalnya usaha jualan beras. Ketika sudah agak besar, sudah maju, tutup ganti usaha lain. Kenapa demikian? Karena dia itu mempunyai prinsip bahwa mencari rezeki itu adalah ibadah. Mencari rezeki adalah ibadah. Dengan demikian, semakin orang itu tergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin ibadahnya itu menjadi kencang. Dan ketika orang itu sudah menjadi sukses, misalnya ya, sudah sukses, dia itu pasti akan berpikir gini, wow, ternyata kiat menjadi orang sukses itu semacam ini. Ternyata aku bisa mengumpulkan uang sekian juta, sekian puluh juta per bulan itu dengan cara seperti ini. Dia lupa ketika dia itu masih rekosom, dia itu masih mau berdoa kepada Allah dan sebagainya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Sesungguhnya manusia itu berbuat togho, melampaui batas, merasa mampu, merasa berkuasa, merasa punya otak ketika dia sudah merasa tidak membutuhkan orang lain. Sama seperti Qarun ya. Qarun itu dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya raya seperti ini karena aku mempunyai ilmu manajemen, ilmu akuntansi, ilmu marketing, ilmu dagang dan sebagainya. Nah, kiai yang itu tidak mau. Kenapa ketika usahanya itu maju kemudian ditutup? Dia takut kalau diteruskan dia akan merasa bahwa kesuksesannya itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena usahanya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kita mencari rezeki tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka supaya kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.